Apa? Apa? Hepar. Kalau ini apa? Iya, hepar dan juga vesika velia. Kita akan berfokus di dua itu ya. Hepar itu adalah organ visceral terbesar di dalam tubuh manusia. Dia termasuk intraperitoneal atau retroperitoneal? Retro. Kenapa namanya intraperitoneal? Tahu nggak bedanya intra sama retro? Dibungkus full sama Apa? dibungkus full. Dibungkus full sama Peritoneum. peritoneum. Kalau yang retroperitoneal cuma anterior, betul. Jadi dia itu nempel di dinding belakang kalian itu ya. Contohnya apa? Set cooker itu ya, yang retro. Jadi kalau kalian mau ngapalin set cooker aja, apalin retronya aja, berarti sisanya intra. Termasuk hepar ini. Vesika velia intra atau retro? Intra juga. Gitu ya. Menggantung. Di luar sini nanti akan ada apa? Apa? Di luar peritoneum. Peritoneum. Ada peritoneum. Oke, lanjut ya. Lokasinya sudah tahu ya, di kanan atas atau hipokondrium dextra sama epigastrium. Gitu. Yang menghasilkan empedu hepar atau vesika velia? Hepar. Disimpan dulu di vesika velia. Ketika kalian makan baru nih dikeluarin. Gitu kan? Tapi ketika kalian nggak punya vesika velia, contohnya ada batu empedu, diambil nih vesika velianya. Bisa nggak kalian hidup? Bisa. Namanya kolesistektomi kan? Sama aja kayak kalian sekarang yang mungkin udah pernah operasi appendix, nggak punya appendix tetap bisa. Gitu. Bedanya apa? Ketika cairan limfa dihasilkan di hepar, dia langsung disalurkan ke usus. Gitu, tanpa disimpan terlebih dahulu. Perbedaannya mungkin nanti fesesnya akan sangat kuning atau apa gitu. Nanti coba dicari. Gitu ya. Kan nanti akan jadi kuning kan. Oke, sekarang lobus di hepar. Kalau kita lihat di anterior, akan ada dua lobus di hepar. Yang ini namanya apa? Lobus dextra. Kalau yang ini sinistra. Tapi kalau kita lihat yang di belakangnya akan ada dua lobus lagi. Yang ini apa? Caudatus. Kalau yang ini quadratus. Yang bawah yang mana? Yang quadratus. Ya. Jadi ini dekat dengan vesika velia. Quadratus itu dekat dengan vesika velia. Tapi kalau yang buntut ini caudatus, dia dekat dengan apa ini? Iya, vena cava inferior. Itu ya, 4 lobus itu. Terus kalau permukaan di hepar, bahasa kerennya facies, ada 2. Diafragma yang halus ini sama visceral yang dalam ini, yang kasar ini. Nah, di visceral itu ada bagian penting nih, tempat jalur keluar masuknya hepar. Ini namanya apa? Apa? Yang ini loh. Nah, ini. Ini kan aslinya memanjang, ini ada saluran-saluran tapi dipotong. Ini area ini namanya apa? Porta hepatis. Namanya adalah porta hepatis. Ya, ada banyak kan saluran yang masuk ke situ, tapi kalau dari aku sendiri ngafalin 3 yang penting. 2 masuk, 1 keluar. Ya. 2 masuk itu apa? Arteri sama vena. Ya. Vena yang berada di porta hepatis namanya vena apa? Vena porta hepatis. Itu ya. Vena yang masuk ke porta hepatis itu vena porta hepatis. Ya, vena porta hepatis itu asalnya dari mana? Mesenterica superior, mesenterica inferior, sama lienalis. Mesenterica itu kan buat membawa nutrisi dari usus kan? Iya kan? Mesenterica ketika membawa nutrisi dari usus, sebelum kalian sebarkan ke seluruh tubuh, kan perlu lewat hepar dulu. Lewatnya mana? Porta hepatis. Ya, kalau porta hepatisnya ada penutupan, akan terjadi kaput medusa. Di perutnya itu akan ada vena-vena yang dilatasi. Itu kan? Oke. 1, vena porta hepatis. 2. Ingat, vena itu yang di sini itu kaya akan oksigen atau tidak kaya oksigen? Tidak kaya. Tidak kaya. Padahal hepar itu organ bukan?
Organ. Perlu oksigen nggak kira-kira? Perlu. Perlu. Ya meskipun 70% darahnya itu dialirkan ke hepar itu adalah darah kaya akan karbon dioksida yang melalui vena porta hepatis, ada juga arteri. Arterinya namanya apa? Dari Arteri porta hepatis. Hepatica propria. Ya, arteri hepatica propria bercabang jadi dua di porta hepatis, hepatica dextra yang ke sini sama hepatica sinistra. Gitu ya. Dua berarti kan. Vena dan juga arteri yang masuk. Ya kan? Yang keluar apa? Ductus. Betul. Ya kan? Cairan limfe kan dari hepar dialirkan ke vesika velea. Berarti bukan vena, bukan arteri kan salurannya itu, tapi ductus. Ductusnya adalah ductus hepaticus communis. Jadi bedakan arteri, kalau arteri pakai hepatica propria, kalau ductus hepaticus communis. Ya. Ductus hepaticus communis. Oh iya, ada lagi nih kelewatan. Di arteri hepatica dextra, ingat ya, arteri dari komunis tadi, dextra, itu akan ada arteri yang memvaskularisasi vesika velea. Namanya adalah arteri sistika, gitu ya, arteri sistika. Gitu. Jadi ketika kalian pengen diambil nih vesika veleanya, dokter bedah itu perlu mencari arteri dulu yang memvaskularisasi dari vesika velea. Itu ya. Di mana cara mencarinya? Dokter bedah itu menyebut lokasi pencariannya itu dinamakan trigonum kalot. Kalot triangle. Ya, bisa dicari ya. Kalau terus ada update nih. Nanti menjadi hepatocysticum. Beda. Dua trigonum itu dihafalin. Dicari tahu maksudnya. Ya. Kayaknya nanti mungkin bakal jelasin. Udah belum tadi? Udah, Mas. Udah ya? Ya. Ini dari gitu. Ditanya, vaskularisasi dari vesika velea namanya apa? Arteri sistika. Gitu ya. Itu merupakan batas atas dari trigonum kalot. Kalot ini kayak ini kan. Batas ini kan. Nah, yang atas ini adalah arteri sistika. Oke. Kalau yang ini adalah yang ini hepaticus communis, kalau ini adalah cysticus, ductus cysticus. Ini adalah arteri sistika. Oke. Pusing nggak? Pusing. Yaudah. Ya udah gitu. Nice to know aja gitu lah, tapi dipelajari nanti. Itu yang trigonum tadi lah ya. Tapi intinya 3 tadi ya, sudah. Sekarang terus teman-teman, tadi kan aku bicara mengenai porta hepatis. Ada venanya kan yang membawa makanan-makanan gitu diolah dulu di sini. Setelah jadi, maksudnya diolah di sinusoid di hepar itu ya, histo mungkin. Nanti setelah jadi akan dikumpulin lagi di vena juga dong, bukan arteri. Dikumpulin di vena, tapi lokasinya nggak kelihatan nih di dalam hepar ini. Namanya adalah vena hepatica. Ya, vena hepatica nanti akan dikumpulkan langsung ke vena cava inferior. Kalian mau lihat nggak vena hepatica dari vena cava inferior? Ini kan ada lubang-lubang di hepar ini kan. Ini adalah vena hepatica, guys. Ini vena hepatica. Jadi setelah diolah di hepar, nanti akan dikumpulin dulu ke vena hepatica dan akan dimasukin ke vena cava inferior. Gitu ya. Nanti dia akan naik mendekati jantung. Tuh. Tapi ketika kalian masih bayi nih, itu kira-kira hepar kalian perlu kerja nggak? Kira-kira kalian makan nyam gitu kan? Ibu kalian terus diolah dulu kan di ibu, sudah jadi tuh, disebar ke seluruh tubuh. Nanti kan akan masuk ke plasenta, ya kan? Plasenta nanti akan masuk ke vena umbilicalis, ya kan? Vena umbilicalis itu ini guys, ini itu adalah vena umbilicalis, ya.
Tapi kalau ketika kalian dewasa, kan udah nggak pakai plasenta lagi, akan menjadi jaringan fibrosa namanya ligamentum teres hepatis. Obliterasi dari apa? Vena umbilicalis. Ya. Ini vena umbilicalis. Kita lihat ya perjalanan dari vena umbilicalis. Ini ini anggap aja vena, tapi kan sekarang kan sudah jadi ligamentum ya. Vena umbilicalis nanti kok ada dua pertemuan. Satunya ada yang masuk ke porta hepatis, satunya naik ke atas. Gitu. Naik ke atas ini nanti akan masuk langsung ke vena cava inferior. Gitu. Karena bayi itu masih masa pertumbuhan dan sudah disaring ibu gitu loh. Jadi tinggal langsung aja dimasukin ke vena cava inferior. Ngapain harus lewat hepar? Hepar padahal rumit kan cara kerjanya. Padahal belum siap juga janin bayi itu. Makanya langsung dialirin ke vena cava inferior melalui struktur bernama ductus venosus aranti. Berat ya? Ya intinya kalian tahu ya, vena umbilicalis itu membawa nutrisi gitu. Membawa nutrisi, kok dia bercabang nih jadi dua. Masuk ke porta hepatis, sedikit saja cara akan masuk ke porta hepatis. Sebagian besar akan langsung masuk ke vena cava inferior tanpa lewat hepar. Ya, lewat mana? Lewat sini. Ini adalah ductus venosus. Ya. Dia adalah bypass. Tahu kan arti bypass? Melewati hepar gitu loh. Jadi skip, nggak mau masuk hepar, langsung ke vena cava inferior. Ini itu. Itu ductus venosus. Ya. Ductus venosus. Kalau ini tadi adalah vena apa? Umbilicalis, obliterasi menjadi ligamentum teres hepatis. Teres itu artinya melingkar gini. Dan ini adalah ligamentum juga dari ductus venosus, jadinya ligamentum venosus. Gitu ya, paham nggak? Jadi dari namanya aja. Visura sagittalis sinistra. Itu tambahan lagi udah. Tapi intinya cekungan ini kan kayak cekungan gitu kan guys, namanya visura. Visura sagittalis sinistra gitu. Nanti dibagi lagi dua. Yang teres hepatis ini namanya visura ligamenti teretis hepatis. Kalau yang ini adalah visura ligamenti venosi aranti. Oke. Berat? Berat. Nah, yaudah. Aku gimana ya? Lanjut dulu. Sekarang ini ligamentum dua, udah nyinggung dua ligamen, iya kan? Yang di depan ini apa guys, ligamen yang di depan ini? Duh, nah ini. Ya, ini ligamentum apa? Falciform. Ya, falciform itu dia ligamentum itu kan melekat sama melekat. Dia melekat kemana? Dari hepar kemana? Diafragma. Jadi kan guys, hepar itu intraperitoneum, betul? Intraperitoneum itu artinya kayak usus ya, kayak gantel-gantel gitu. Tapi kalian bisa membayangkan nggak hepar kalian gontal-gantel gitu? Enggak kan? Susah kan? Karena ada ligamentum yang memfiksasi ke diafragma, gitu. Jadi diafragma, otot kan itu, nanti itu akan ada hepar yang nempel di situ. Ya, nempelnya itu lewat apa? Kalau di depan ini akan ada namanya ligamentum falciform. Kenapa dinamakan falciform? Karena diafragma itu nanti gini, makanya dia kan halus kan. Diafragma itu gini, heparnya itu juga gini. Kalian akan melihat struktur seperti bulan sabit. Valk itu artinya dalam bahasa anatomi, makanya dinamakan ligamentum falciform. Ya, aman nggak? Ini apa? Falciform. Berada di depan. Betul? Kalau di belakang ini ada ligamentum teres hepatis, gitu ya. Teres hepatis. Sama ligamentum apa? Venosum aranti. Itu. Terus selain itu kan yang memfiksasi ke depan, diafragma depan. Diafragma kan ada juga yang di atas, domnya. Ada juga nih hepar yang nempel ke atas gini. Namanya ligamentum coronarium. Di sini. Ligamentum coronarium karena dia berbentuk seperti mahkotanya hepar gitu loh. Nempel ke diafragma. Gitu. Ya. Coronarium itu artinya apa? Mahkota. Gitu.
Nah, ujung-ujung dari koronarium kan membentuk segitiga. Ini segitiga set gini, sama segitiga set gini. Namanya triangulare, ligamentum triangulare. Jarang sih, dextrum et sinistrum. Yaitu tambahan. Tapi koronarium itu penting. Karena kenapa? Kan mahkota itu tengahnya kopong, tengahnya bolong di dalam. Yang bolong itu dia akan berhubungan langsung dengan diafragma. Gitu kan? Makanya dinamakan area nuda. Karena tidak dilingkupi oleh peritoneum. Jadi paham ya? Oke, gini kan, nempelnya itu gini. Berarti yang ini adalah ligamentum coronarium, ini diafragma ya. Yang bersinggungan langsung dengan diafragma itu dinamakan area nuda. Yang di luar ini apa? Peritoneum. Itu kan? Terus untuk vesica velea hafal mati ya, koledocus, kolangitis gitu-gitu. Nanti kan udah diajari kan tadi. Oke, makasih.